Bang, HP 2 juta pas atau 2 juta kurang? Yang bagus di harga segini apa ya? Infinix Note 30. Infinix merek baru itu bang, entar gampang rusak gak? Baterainya boros gak? Kameranya bagus gak? Dipakai ngegame gimana? 2 juta yang dari Samsung apa gak ada bang? Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng Mimin di sini. Yap, Infinix Note 30 adalah HP yang rilisnya di kuartal kedua di tahun 2023 kemarin. Tapi kenapa buat tahun 2024 ini masih layak aja buat dibeli? Ya meskipun tahun ini banyak banget HP rilisan baru, tapi kan harganya juga lumayan. Nah, kebetulan video ini dibuat Infinix Note 30 ini harganya udah turun. Yang awal rilisnya 2,5 juta, sekarang kalian bisa cek di Tokopedia harganya itu 2 juta lebih dikit. Bahkan ada yang jual kurang dari 2 juta. So, di video kali ini Mimin akan sedikit ngebahas sekaligus mengemukakan beberapa alasan kenapa Infinix Note 30 ini layak buat kalian pilih di tahun 2024 menurut pandangan Mimin pribadi. Oke, yang pertama jelas dari paket penjualannya, yang mana ini cukup lengkap cuy. Yang pertama jelas isi HP-nya. Kedua dapat silicone case yang ada branding JBL di belakangnya. Terus ada manual book dan kartu garansi, SIM tray dan juga USB Type-C serta kepala charger 45 watt. Jadi isi paket penjualannya cukup komplit, gak ada yang disunat. Alasan kedua, RAM-nya yang jumbo di 8GB dan storage-nya di 256GB dengan tipe UFS 2.2, yang mana UFS 2.2 kecepatan baca datanya tuh udah di 850MB per sekon. Jadi, misalnya buat buka tutup aplikasi loading game, sampai rendering video tuh jadi satset karena storage-nya udah tipe UFS. Buat nge-game performanya udah Helio G99 berfabrikasi 6 nanometer, yang mana chipset tersebut udah paling ngebut di kelasnya. Buat game, MLBB bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafik ultra dengan sangat mulus. Gimana nggak mulus? Di boxnya aja Mobile Legends. Kalau kalian cuma nyari HP buat gaming ini cukup oke sih, nggak jauh beda sama versi Pro-nya dari chipsetnya, RAM-nya, dan kapasitas memorinya juga sama. Tapi kalau kalian carinya yang nggak buat gaming aja, jelas yang versi Pro-nya sih. Nah, buat layarnya ini beda sih sama versi Pro-nya yang pakai AMOLED. Tapi masih oke lah buat gaming dengan ukuran yang luas di 6,78 inci dan sangat responsif dengan sampling rate di 240Hz. Buat kelas harga segini tuh udah bagus banget ya. Apalagi doi juga udah ngedukung refresh rate 120Hz yang membuatnya semakin mulus. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa kecerahannya di sini maksimalnya hanya di 580 nits. Mungkin kurang terang saat dipakai di luar ruangan. Jadi sebaiknya main gamenya jangan sambil panas-panasan. Nah, buat kameranya sendiri doi punya triple kamera belakang, yang mana kamera utamanya itu 64 megapiksel yang ditemani dua kamera yang menurut Mimin itu gimmick aja. Dan buat hasilnya di kondisi terang sih cukup oke lah ya. Dynamic range-nya juga cukup luas. Buat karakter warnanya ini sih ngarah ke warm atau hangat lah ya. Pokoknya instagramable banget. Musim kemarau yang gersang bisa disulap jadi musim semi yang hijau gonjreng sama si Infinix Note 30 ini. Tapi buat kondisi malamnya sih yang masih jadi PR Infinix. Hasilnya nggak konsisten, kadang lumayan bagus, kadang masih kemerah-merahan. Tapi hal itu bisa diatasi sih dengan selalu nyalain fitur night mode-nya, jadi bisa bantu ngobati masalah itu. Untuk perekaman videonya Infinix Note 30 bisa rekam di resolusi 2K 30fps. Nah, kalau ini di resolusinya di Full HD di 30 fps dan Ultra Steady-nya dinyala malahan lebih stabil. Dan kalian juga boleh nilai hasil dari perekaman Infinix Note 30 ini di kolom komentar. Subscribe! Oh iya, buat desain, kurang lebih sama kayak saudaranya sih, serba flat. Cuman beda di BAM kameranya aja, dan masalah suka nggak sukanya itu kembali ke kalian sendiri yang nentuin. Nah, buat baterainya juga gede lah ya, di 5000 mah. Chargingnya juga cepet, setengah jam dapat 75%-an, dan ngisi kepenuhnya tuh kisaran 50 menitan. Nah, buat stereo, speakernya di sini udah pakai branding JBL. Ya meskipun bassnya nggak begitu nendang, tapi buat harga 2 jutaan ini sih jarang banget ada HP yang udah se-oke ini ya.
So, buat kesimpulannya, kalau kalian nyarinya buat gaming aja, Infinix Note 30 ini nggak jauh bedalah sama versi Pro-nya. Jadi, kalau kita runut dari storage yang cepat dan lega, performa terbaik di kelas harganya, layar luas dan responsif. Perbateraian juga aman sampai speaker yang memadai ya fix lah. Buat gaming Infinix Note 30 ini bakalan jadi salah satu yang paling kuat di kelas harganya. Jadi, kalau ditanya layak gak buat tahun 2024? Ya, layak banget lah ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Mimin share. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune dari awal. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.